Kalian pernah berpikir nggak sih, kita sebagai manusia mempunyai banyak sekali kebutuhan seperti pakaian, makanan, hiburan, bahkan liburan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, kita membutuhkan yang namanya uang. Tapi, kalian pernah nggak berpikir bahwasanya dulu uang 100.000 kita bisa beli gula, kecap, ayam, bahkan beras. Tetapi, sekarang udah 2 kali lipatnya. Nah, hal ini yang membuat masyarakat semakin sulit karena adanya kenaikan harga di setiap tahunnya. Dan fenomena ini kita sebut inflasi. Jadi, kita harus menjaga kestabilan harga dan juga nilai rupiah. Oh gitu. Terus siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Wah, pertanyaan menarik. Yuk kita bahas. Jadi, yang bertugas menjaga dan juga menjaga kestabilan adalah Bank Sentral Indonesia atau kita sebut Bank Indonesia atau BI. Nah, mereka lah yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter. Nah, terus kebijakan moneter apa sih? Oke deh, pertanyaannya kita jawab ya. Jadi, kebijakan moneter itu mempunyai tujuan secara internal dan juga eksternal. Nah, kebijakan moneter secara internal adalah menjaga pertumbuhan perekonomian yang tinggi, kemudian menjaga stabilitas harga dan juga pemerataan bangunan. Kemudian, secara eksternalnya adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Dan kalian tahu nggak, Indonesia masuk dalam proyeksi pertumbuhan paling aman nomor 5 dari G20 dan juga ASEAN di tahun 2023 loh. Nah, yang artinya Indonesia masih bisa menjaga pertumbuhan perekonomiannya lebih lama lagi dari negara-negara lainnya seperti Malaysia, Arab Saudi, dan juga Thailand, dan masih banyak lagi. Oh ya, kebijakan moneter dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dan yang kedua adalah kebijakan moneter yang bersifat konstruktif. Jadi tadi kan kita ngebahas tentang kebijakan moneter secara konvensional. Terus bagaimana ya kebijakan moneter secara Islam? Nah teman-teman, untuk kebijakan moneter kurang lebih itu sama ya, hanya berbeda di prinsip terutama target dan juga instrumennya ya. Nah untuk perbedaannya yuk kita bahas. Yang pertama adalah receive ratio, adalah suatu persentase simpanan tertentu yang dipegang oleh bank sentral. Contohnya 5%. Nah, jika bank sentral ingin mengontrol uang beredar, dapat menaikkan RR sebanyak 5% menjadi 20%. Yang kedua adalah moral cession, yaitu bank sentral dapat membujuk bank-bank meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi dalam keadaan depresi. Nah, dampaknya kredit diluncurkan, maka uang dapat dipompa ke dalam perekonomian. Yang ketiga adalah lending ratio. Nah, dalam istilah Islam tidak ada lending atau meminjamkan, tetapi artinya adalah pinjaman kebaikan. Nah, selanjutnya adalah profit sharing rate ratio atau kita sebut bagi keuntungan. Nah, bagi keuntungan ini harus dilakukan sebelum melakukan suatu bisnis. Nah, bank sentral dapat menggunakannya sebagai salah satu instrumen moneter. Nah, selanjutnya adalah Islamic suku atau kita bisa sebut obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan suku lebih banyak, sehingga uang akan mengalir lebih banyak ke bank sentral, dan uang yang beredar akan tereduksi. Nah, jadi suku memiliki kapasitas atau menurunkan mata uang yang beredar ya. Nah, yang terakhir adalah Government Investment Certificate atau kita bisa sebut pembelian sertifikat. Nah, instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Bank Sentral kepada broker dalam jumlah besar. Nah, kalian tahu nggak? Ada loh rumus yang bisa mengatur uang yang beredar, artinya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Nah, rumusnya adalah M kali V sama dengan P kali T. Artinya, jika mata uang yang beredar naik dan perputaran uangnya tidak berjalan, maka tingkat harga umum akan tetap. Nah, yang artinya nih, jika pemerintah mengeluarkan jumlah uang yang beredar terlalu banyak dan tidak diimbangi dengan tambahan produksi, maka akan membuat uang semakin tidak bernilai. Nah, jadi kita sebagai masyarakat harus proaktif ya untuk menjaga kestabilan keuangan negara aman. Oke, untuk materi kebijakan moneter sampai sini dulu ya. Oke, thank you for watching. Bye!